Kebetulan kasurnya tuh spring bed gitu, Om. Oh, spring bed. Kang, spring bed gitu. Dan anehnya, jadi kalau misalnya ada yang duduk, itu biasanya kasur tuh bunyi kan, Oh, gitu. Aku posisinya lagi Bunyi. ngeliatin ke tembok nih, emang lagi berbalik ke tembok. Kok ada yang duduk? Aku udah merinding, emang merinding banget, emang kejadian siapa yang masuk ke kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi bersama gue Bro Juan di program Cilor, cerita lokasi horor. Oke, kali ini gue sudah berada di salah satu lokasi yang memang mempunyai cerita seram ya. Jadi rumah ini tuh berupa rumah Belanda yang sudah ditinggalkan selama 20 tahun. Dan memang menurut warga sekitar di sini sering terjadi gangguan-gangguan terhadap warga lokal yang melewati rumah ini. Apalagi kalau udah lewat jam 7 lah, jam 8, wah itu pasti aja terjadi interaksi seperti suara. Bahkan yang paling ekstrim itu pernah ada orang yang melihat sosok kuntilanak di sini. Wow. Itu mengerikan banget sih bro. Dan malam ini gue sudah kedatangan narasumber cantik asli Bandung yang akan menceritakan kisah mistisnya di Cilor kali ini. Oke, gue langsung panggil aja narasumbernya ya. Sebentar. Tim narasumbernya bisa dipanggil ke sini aja. Udah siap nih. Oke, siap 86 meluncur. Oke, hati-hati ya. Siap. Nah udah datang nih. Halo Tenovi. Oke, selamat datang. Wah. Bentar, aku pakai Oke, dipakai dulu mic-nya ya. Bisa kan? Yep. Tempel aja teh. Oke, udah ya. Jadi Tenovi ini memang asli Bandung ya. asli Bandung. Wow. Memang bener ya, Bandung tuh ceweknya cantik-cantik. Ya Allah, Masya Allah, terima kasih. Oke, tapi Tenovi ini umur berapa sih? Sekarang aku umur 29 tahun. Oke, 29 tahun ya. Dan lagi sibuk apa nih sekarang? Kalau lagi sibuk sih lagi biasa aja sih. Oh, nggak biasa sibuk. aja. Oke. Biasa. Jadi mungkin karena sedang pandemi ya, jadi kebanyakan di rumah ya? Iya, di rumah aja deh. Oke. Nah, sekarang tuh Tenovi itu akan menceritakan sebuah kejadian atau pengalaman mistisnya ya. Oke. Banyak banget Banyak kan. banget ya. Iya, dan itu emang dibilang nggak sengaja tapi kelihatan. Jadi Kelihatan. Melihat banget. langsung. Wow. Kayak gitu. Makanya dibilang percaya nggak percaya tapi udah ada wujudnya. Iya, memang sih. Jadi di mana itu? Nah, waktu itu kejadiannya tuh emang dia kalau misalnya sekilas nih ya, kalau misalnya pulang kerja, ini mah pulang kerja tuh waktu itu sekitar jam 11 malam. Oke, 11 malam. Jam 11 malam itu emang pakai motor dibonceng sih, karena emang takut banget malam pulang sendirian. Iya. Dan selalu lewat situ. Oke. Dan kebetulan emang entahlah kalau emang matanya sensitif, aku sering ngelihat ke kanan kiri. Dan ternyata kebetulan emang kayak kebun luas gitu di situ. Kebun. Kebun, terus banyak pohon-pohon dan emang di situ ada pohon pisang sih satu dua jadi, gitu deh. Melihat sosok tersebut tuh di pohon pisang itu. Pohon pisang. Wow. Pertama aku ngelewat itu ada sosok
cewek putih tapi diem di bawah pohon. Oke, jangan dilanjut dulu ya. Nanti kita cerita panjang lebar lagi karena di sini gue bakal jelasin dulu Teh Novi ya. Karena di sini kita di rumah angker nih, yang katanya rumah Belanda dan menurut warga sekitar memang sering terjadi interaksi di rumah ini. Teh Novi bisa lihat ke belakang, wow, serem ya. Iya, jadi saya harap sih selama nanti Oke teman-teman, tadi terjadi interaksi dan mohon maaf kalau tadi sempat kepotong ya karena si lighting kamera gue ini tiba-tiba mati dan tadi langsung manggil tim waktu dicek dan kamera mati juga. Wow, ini kita baru mulai loh. Iya. Udah terjadi interaksi yang kayak gitu. Kalau bisa sih untuk penghuni di sini kalau interaksi jangan ke kamera ya. Iya. Kalau bisa ganggu aja kita nih kalau mau gitu. Jangan sampai ganggu kamera. Oke, Teh Novi, jadi tadi sampai mana ya? Sampai aku cerita soal ada yang berdiri itu. Oh gitu, oke. wanita. Yang berdiri gitu ya, yang di pohon pisang, Yes, cewek. Wow, bayangin coba. Itu pasti serem sih kalau kita dengar cerita Teh Novi. Tapi sebelum bercerita, untuk kelancaran, kesehatan dan kita selalu dilindungi dalam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa dulu ya. Oke. Berdoa dan menurut agama kepercayaan masing-masing, mari kita mulai. Oke, berdoa selesai. Semoga kita lancar sampai akhir cerita Amin. nanti ya. Oke, jadi untuk tempat dan waktu dipersilahkan Teh Novi untuk bercerita. Oke, baik. Tadi emang udah aku ceritain, aku ngelewat dan itu posisinya dia lagi ada di situ berdiri. Oke, karena penasaran. Besoknya karena emang lagi shift siang itu seminggu, aku coba lagi untuk lewat situ lagi. Aku belum bilang sih ke kebetulan papa aku yang ngendarain motor. Pas kedua kalinya ternyata sosok itu masih ada. Wow, masih ada. Masih ada tapi dia posisinya itu dia duduk di pohonnya itu. Duduk tebu. Jadi pohonnya itu. Jadi pohon pisang, pohon pisang sama ada pohon gede banget, entah itu pohon apa. Beringin yang ada Mungkin. akar-akar yang merambai seperti itu. Iya, kayak gitu. Jadi awalnya posisinya emang bersebelahan sama pohon pisang sih, udah gelap sih, jadi nggak kelihatan banget. Awalnya emang dia berdiri, hari besoknya dia duduk di situ, bayangin. Di situ, wow. Tapi mohon maaf, Teh Novi dipotong. Itu posisi pohon pisang dan pohon beringin tuh emang dekat rumah atau dekat kantor kerja sih? Sebenarnya dekat rumah, itu kebetulan mau ke rumah. Oh, dekat rumah. Oke, Kayak gitu. lanjut. Dan emang kebetulan emang dia duduk lagi dong ke situ. Iya. Cerita lah sama papa. Ya udah deh, kita nggak usah lewat situ lagi. Yeah. Dan ternyata keesokan harinya emang kita nggak lewat situ. Oke. Tapi dan ternyata dia ngikutin aku. Dan pas nyampe rumah tuh kan ada halaman gede tuh di rumah. Oke. Aku kira tuh siapa gitu. Jadi tiap pulang ke rumah tuh dia ada nggak masuk ke rumah, tapi dia ada di halaman itu. Oh, ada di halaman itu. Dan aku coba untuk ya udahlah, aku masuk aja ke rumah gitu, nggak banyak ngomong. Oh, gak banyak ngomong, mungkin lihat juga, aduh serem gitu kan. Tapi ya, gue mau nanya, penasaran juga nih. Emang Teh Novi itu bisa ngelihat atau gimana ya? Punya Enggak. kemampuan itu atau? Sebenarnya sih buat ngelihat sih Iya. enggak, tapi waktu kecil itu sering kata orang rumah tuh aku tuh selalu lihat ada cewek selalu masuk ke kamar mama papa. Oke. Itu ada cewek masuk ke kamar gitu, teriak-teriak akunya, kok ada cewek gitu. Oh, jadi perasaan Dari kecil sih. Dari kecil saat Teh Novi masih tidur sama orang tua ya? Oh gitu, wow, serem-serem banget sih. Iya sih. Lagi tidur terus ngelihat ada salah satu sosok masuk lewat pintu, wow, itu benar-benar serem. Itu tembus ke pintu aja gitu? Nggak tahu sih, pokoknya masuk ke kamar. Tapi ada sesuatu hal yang mungkin percaya nggak percaya, tapi itu aku alamin. Oke, gimana itu? Aku lagi tidur. Emang posisi kalau cewek tidur ya pakai baju tidur. Kadang mungkin emang kalau lagi pengen bajunya seksi ya mungkin itu karena mungkin gerah gitu biasa Bandung. Kalau gerah gimana gitu bajunya.
kebetulan kasurnya tuh spring bed gitu, Oh, spring bed. Kang, spring bed gitu. Dan anehnya, jadi kalau misalnya ada yang duduk, itu biasanya kasur Iya. tuh bunyikan Oh, iya. gitu. Aku posisinya Bunyi lagi ya? ngeliatin ke tembok nih, emang lagi berbalik ke tembok. Kok ada yang duduk? Aku udah merinding, emang merinding banget, emang kejadian siapa yang masuk ke kamar dan siapa yang duduk. Duduk pelan-pelan dan itu emang maaf, posisi baju emang keangkat Iya. di belakang iya, tuh. Iya, terus. Dan yang ekstrimnya itu adalah dia megang ini saya. Wow, Bayangin. jadi kerasa megang gitu. Ya, dan itu aku nggak berani lihat dan itu langsung tidur aja. Itu Gila-gila. yang ekstrim. Gila-gila itu serem banget. Itu kejadian saat Tenopi masih Tidur. kecil ya. Enggak. Oh, udah beranjak kerja dewasa. sih, Oh, udah kerja, udah beranjak dewasa. Jadi sosok itu tuh memang sudah meneror lah ya. Tenopi dari kecil ya. Iya, benar. Oke, Dari kecil terus kerja karena emang kalau kerja itu larut malam karena harus kerjain tugas. Oke. Jadi ada mungkin tugas tambahan gitu saat kerja. Gitu sih, Kang, luar biasa. Itu yang ekstrim. Coba bayangin yang megang ini berani siapa, terus yang duduk di kasur siapa gitu. Ya serem banget sih. Pada saat tidur itu lampu dimatikan juga. Ya, dimatiin. Wow. Ya aku nggak berani itu ngelihat ke belakang, ya udah aja langsung tidur aja, nggak berani. Oke. Mungkin ada pernah mengganggu seperti apa lagi sih sosok kuntilanak itu? Oke. Kuntilanak mungkin ya? Kurang tahu kalau emang yang sering aku lihat sih itu. Oh itu kuntilanak. Nenggelis, aku suka manggilnya Nenggelis karena Nenggelis portal gitu. banget sih kalau itu mah. Jadi aku manggilnya Nenggelis Oke, aja. Nenggelis. Gitu. Terus Ya pernah ada kejadian lain sih selain mengganggu, menampakkan diri atau tiba-tiba memegang, ada lain nggak sih? Ada hal lain nggak sih? yang aku anehnya itu adalah hantunya itu menyerupain aku, Kang. Wow. Bayangin. Itu posisinya aku emang belum masuk kerja. Posisinya emang nggak masuk kerja, tapi dia nyerupain aku. Dan yang lihat itu sahabat aku gitu di tempat kerja. Oke. Jadi ada sahabat juga yang melihat sosok itu, tersebut tapi nyerupain aku. menyerupai kamu. Wow. Tapi akunya belum datang. Oh, Bayangin. pada saat kerja. Karena aku kebetulan lagi masuk siang. Iya. Sahabat aku itu dia lagi masuk pagi. Masuk pagi. Ngeri. Gitu sih. Sosok itu menyerupai Tenovi. Dengan keadaan baju yang sama, sepatu yang sama, dan keadaannya tapi bukan di area sih, tapi di gudang. Oh, di gudang. Paling pojok dan emang terkenal itu angker banget sih. Oh, si gitu. gudangnya dulu. Wow, itu serem banget sih. Terus gimana respon dari teman Tenovi setelah melihat sosok yang menyerupai Tenovi gitu? Awalnya sih dia mau ngambil barang, Kang. Oh, ngambil barang dan tiba-tiba ada sosok saya lagi berdiri itu di ujung. Dia cuma senyum, mikir mungkin dianya cuma senyum aja si cewek itu tuh ya. Oke. Tenovi udah datang teh, senyum aja. Oke. Oh ya udah tuh teh ya. Aku duluan aja keluar gitu. Dia nggak jadi ngambil barang sih. Oke. Karena mungkin udah nggak enak hati dianya keluar dan langsung berapa menit kemudian dia langsung kesurupan, kan di situ. Oke, teman Tenovi ini langsung Kesurupan. Mungkin di kantor pasti rame gitu ya. Iya bener. Wow. Langsung kesurupan. Terus, dan itu lama banget kejadiannya sampai aku datang tuh belum beres. Wow. Karena aku kepo, aku tuh ngeliatin, malah dia teriak, disangkanya itu tuh hantu aku tuh. Gitu. Dia masih teriak-teriak nunjuk-nunjuk aku gitu. Oke. Kayak gitu sih. Mungkin saat di kantor itu kesurupan satu atau memang merembet ke yang lain? Cuman satu sih kebetulan. Cuman dianya jadi kayak trauma lihat saya, Kang. Oh gitu? Karena emang mirip banget. Iya pasti sih setelah melihat sosok yang menyerupai Tenovi dan ternyata memang itu bukan, pasti ada trauma ya. Iya benar. Mungkin mastiin dulu kalau ketemu Tenovi itu, oh ini beneran asli nggak gitu ya? Dan itu, pernah kayak gitu? Dan itu semua orang sampai supervisor pun bilang, ini beneran Nopi bukan? Ini beneran Nopi bukan gitu, saking emang mungkin sering nggak tahu apa, kayak gitu sih. Wow.
entah kenapa harus aku gitu. Itu sih masih pertanyaan sampai aku keluar pun nggak tahu sih kenapa harus sosok aku gitu. Oke. Gitu sih Kang. Pernah ada lagi sih kejadian di kantor atau hanya itu? Oh, aku mau di rolling nih. Aku mau di rolling, curhat biasa di malam Selasa. Di malam Selasa curhat di gudang. Tiba-tiba gudang tuh sepi banget kan, biasanya banyak orang yang ngambil barang, ini nggak ada. Dan yang ekstrimnya itu aku belum pernah dengar suara cewek ketawa, nangis dulu itu belum pernah. Dan suatu hari aku emang lagi di atas BIM lemari karena emang kalau bawa barang itu sendirian dulu. Oke. Jadi emang lagi di atas, teman saya di bawah curhat dan tiba-tiba ada suara ketawa tapi jelas banget. Bayangin Kang. Suara cewek itu. Mungkin itu dari sosok yang Contohnya seperti dari itu. kecil neror ya. Iya mungkin. Bener-bener jadi merinding ini. Iya, ketawanya gitu. Aduh, itu langsung kita langsung serentak turun, lari dan langsung emang ke belakang. Karena emang badan langsung berat, kepala langsung berat, ke ubun-ubun gitu. Takutnya kan kemasukan juga kan takut. Oke, wah ini benar-benar serem banget ya. Jadi dari kecil diteror oleh sosok kuntilanak tersebut sampai ngikut kemanapun gitu. Iya. Ngeri. Tapi Teh Novi ini ngerasa keganggu nggak sih sama sosok yang sering meneror mungkin sampai saat ini ya? Iya sih. Sampai saat ini. Wow, jangan-jangan ada dia di sini. Ya mungkin. Menyeramkan sekali. Takut sih emang, meskipun sering, ibaratnya nggak sering sih, tapi tetap aja takut lah. Oh, tetap aja takut. Meskipun mukanya nih nggak kelihatan karena buram, tapi kan sosok dari dia baju putih dan gimbalnya itu dia udah ekstrim banget. Serem. Tapi Teh Novi pernah ini nggak sih kayak komunikasi atau ngobrol gitu ya, kayak lo kenapa sih ngikutin mulu gitu ya? Oh, pernah sih waktu itu lagi tidur. Emang capek ngerjain tugas, pernah aku sering bentak karena selalu ada di belakang aku. Meskipun aku nggak tahu itu emang dia belakang, tapi kerasanya dingin banget. Aku sampai ngebentak, aku lagi ngerjain tugas ini gitu. Nah, kalau lagi keadaan lagi tidur, itu lagi posisinya biasa ngebalik ke tembok. Dan itu pas lagi ngebuka mata, emang kalau misalnya mau bangun tengah malam, itu kan suka gimana gitu. Tiba-tiba ada rambut yang panjang tapi nutupin semua badan aku, bayangin. Wow. Keadaan lagi ngebalik nih. Wow, bener-bener. Pas ngelihat lagi luluh, bahasanya apa ya, bahasa Indonesianya? Oh iya, baru bangun tidur. Sadar nggak sadar? Iya, nyawanya belum berkumpul lah ya kalau anak-anak sekarang tuh. Pas ngelihat ke badan itu rambut semua. Nutupin badan. Posisi lagi tidur. Iya. Terus Bayangin dong. bangun ngelihat ada rambut di sini panjang. Udah itu, aku nggak bisa ngomong. Aku lagi tidur, aku capek. Hilang aja di situ. Tapi merem akunya karena emang udah cukup ngelihat itu. Pas buka lagi nggak ada. Udah. Oh, nggak ada. Jadi hanya biasanya sepersekian detik ya kita bisa melihat sosok tersebut atau memang mereka lagi apa saja jadi kelihatan sama Teh Novi gitu. Karena yang gue tahu nih Teh Novi ya, untuk mereka makhluk-makhluk abstral atau makhluk halus itu ketika mereka ingin mewujud atau mengganggu dengan cara mewujud atau suara-suara gitu, mereka mengeluarkan energi yang besar gitu. Iya, makanya aduh ya Allah, kawenehan gitu. Kadang kawenehan juga gitu. Oke, kawenehan apa? Kawenehan itu kebetulan meren. Oke, kebetulan ya. Karena penonton kita nih se-Indonesia Iya, bener. pasti nggak tahu kawenehan gitu. Iya, kadang lagi lihat gini tiba-tiba ada gitu kan, kesel sendiri. Jadi kalau marah pun mungkin ya wajar juga sih karena udah ekstrim banget kan gitu. Iya. Ya ampun, pasti gitu sih. pasti kesel sih kita diteror dari kecil kan. Entah dia tuh suka atau memang gak suka Teh Novi ada di rumah tersebut. Tapi Teh Novi udah lama tinggal di rumah tersebut ya? Iya sih, udah lama. Udah lama. Kayak gitu. Wow, ngeri. Sempet ini gak sih pernah kayak pergi ke paranormal, ke orang pintar gitu buat, atau ke ustadz lah ya kalau orang muslim tuh buat ngusir dia gitu? Kalau itu sih pernah, cuman katanya tuh kadang ada yang bilang suka, sampai orang kantor pun saking sukanya bisa ngejatuhin aku di tangga, bayangin. Wow.
Menggelitik bener sih. Serem sih. Itu dan anehnya yang jatuhnya itu kaki ini, bukan kaki ini. Jadi pabelit gitulah. Oke, jadi seperti ngegulit. apa ya? Kayak yang pokoknya dijailinnya teh Kayak abis-abisan di lah. Sundanya mah ditengkas ya, atau di sliding lah kalau di bola tuh ya, seperti itu. Iya, dan emang pas ngecek tuh kan emang badan langsung pada sakit dan emang ada tapak tangan di sini yang emang kayak didorong gitu. Wow. Tiga gitu. Dan itu emang ekstrim banget sih menurut aku. Hari itu udah keterlaluan banget sih kalau dia mengganggu dengan mencelakai kita. Gitu. Oh, jadi pernah pergi ke paranormal gitu. Pernah, cuman ada yang bilang tuh karena centil gitu karena akunya. centil, oke. Akunya centil, terus akunya gimana, pernah ada yang bilang seperti itu gitu. Ngeri banget sih. Dan memang sih ada beberapa faktor sosok gaib itu terus mengikuti kita gitu kan. Iya. Mungkin dari suka atau dari nggak suka, atau memang biasanya kalau kuntilanak tuh biasanya memang suka dengan Tenovi sih. Iya, mungkin ya kan. Dan sampai sekarang masih mengikuti. Ngeri banget sih. Gitu, takut. Ya Allah. Tapi sama paranormal tersebut diusirin atau gimana? Atau disuruh pergi atau memang dia balik lagi gitu? Nah, pernah sih udah bersih gitu, udah nggak ada, tapi tetap aja sih aku selalu lihat, aku selalu ngerasain gitu. Jadi sensitif banget sih akhir-akhir ini gitu, lebih sensitif banget. Oh, belakangan ini ada gangguan juga. Gitu. Ngeri sekali sih. Tapi yang aku nggak suka itu kalau ngelihat pocica. Apa? Pocong. Wow. Pocica. Pocong. Itu aku paling nggak suka banget. Sumpah. Gue kalau dengar pocong tuh merinding. Iya. Selalu merinding. Itu sekali sih aku lihat itu. Itu emang aku di hatinya nantangin, aku pengen lihat. Kurang ajar kan? Karena belum pernah lihat. Daerah Ciwidey. Oh, Ciwidey. Di rumah teman, emang kebun semua. Iya. Kata teman aku, kamu jangan turun ke bawah duluan, kan kamu sering lihat. Enggak, biarin aja. Pas lihat gini emang nggak ada. Pas 2 kali lihat sini ada, kurang ajar. Wow. Udah langsung lari. Emang dia langsung berdiri gitu di pohon pisang. Ngeri. Emang akunya yang bercandain, nggak ada. Moga aja lihat gitu. Pas lihat bener ada, kurang ajar. Langsung dia pulang lagi ke rumah. Cuma makin malam makin merinding ya. Iya bener. Ngopi dulu deh. Aku nyeritain dari tadi Kang. Ya ampun, merinding banget. Oh. Cocok banget ya dari cuaca Maribaya yang dingin ini terus kita ngopi. Ya benar. Iya, Gitu. tapi dari cerita Tenovi, menurut saya ini ya, kayaknya Tenovi punya kemampuan deh untuk melihat hal-hal gaib. Sempat ngerasa kayak gitu nggak? Awalnya sih itu, tapi jadi risih juga sih Kang, karena dia sial, aku pun sial. Semoga sialnya itu membawa keberuntungan, amin. Amin ya. Kan kadang dia juga nampakin diri itu dia juga sial kan. Iya. Ketahuan sama aku juga jadi ya ampun kok sial juga ngelihat yang kayak begituan gitu. Tapi ya udahlah. Lama nanti teh kadang ngelihat lagi gitu. Tapi kalau misalnya ditantangin atau lagi kayak gini ngelihat sih enggak ya. Tapi kalau merinding semua juga mungkin gitu. Jadi Tenovi mungkin ngelihatnya saat lagi sendiri ya? Lagi emang kebetulan. Oh, kebetulan. Kalau lagi emang nggak tahu ngelamun, nggak tahu apa, tapi tiba-tiba suka kayak gitu suka ngeliat. Oh. Ngeri. Kayak gitu sih. Orang tua tahu ya? Tahu, malahan pokoknya kalau di motor itu jangan lihat kemana-mana. Ya iya, gitu-gitu aja sih. Sampai malah merem aja di jalan yang emang aku takut gitu sekarang. Karena emang takutnya ngelihat yang kayak gitu kan. Jadi tiap pulang malam gitu pasti emang selalu ngeliat gitu kan, apalagi tiap malam kalau pulang kerja melewati pohon pisang dan pohon beringin itu. Kayak gitu sih kan. Iya sih. Ekstrim banget. Tapi orang tua nggak pernah lihat sosok itu. Aku kayaknya keturunan papa deh, karena keturunan papa. papa tuh selalu lihat seperti itu.
kayak gitu. Waktu itu juga pernah lagi kan masuk gang, lagi jalan mau ke rumah, kejauhan sih Iya. ada nenek-nenek gitu Hmm. bawa itek, kan serem ya masuk ke rumah, masuk Bawa ke gerbang gitu. Oke. Kan kaget, aku kira siapa, ternyata ya nggak ada siapa-siapa. Oh, ngeri-ngeri. Jadi ya terdengar suara melangkah. Enggak, kejauhan kok ada orang masuk tapi bongkok-bongkok bawa itek. Oh. Nenek-nenek, bayangin deh, kejauhan lagi jalan kok ada yang masuk ke gerbang rumah tapi bongkok kayak nenek-nenek. Aku tanyain ke yang bisa gitu sih, emang ada nenek-nenek masuk gitu ke situ. Oh, ngeri-ngeri sih. Jadi memang di rumah Teh Novi ini sering terjadi gangguan ya. Iya. Khususnya ya mungkin kalau ayah Novi mungkin udah terbiasa ya melihat sosok tersebut, tapi untuk Novi sampai saat ini mungkin udah terbiasa juga atau memang tetap risih gitu. Risih sih, Risih. risih karena nyebelin aja. Iya sih. Kita lagi aktivitas gitu kan, lagi happy-happy terus tiba-tiba ngelihat itu kan Nyebelin. serem juga ya. Aku kadang suka marah-marah gitu kalau ditinggalin di kantor sendirian, mereka di bawah gitu. Cuman ketutupin sama monitor laptop komputer aja. Oke. Ngerasa ada diem di pintu, makanya nelponin aja ke bawah, cepetan atau ke atas gitu. Oke, jadi selalu Gitu ada sih, selalu udah ngerasa ekstrim. selalu ngerasa dia ngikutin. Mengerikan sekali. Itu benar-benar pengalaman yang sampai saat ini benar-benar kuat ya, mental Teh Novi ya. Bener, apalagi kalau lagi tidur itu digangguinnya kayak gitu, ngapain coba, kan kesel. Oke sih, sepengalaman saya pun saya pernah sih melihat beberapa kali, tentunya 2 kali ya. Dan memang itu nggak pernah lama ya, Iya, hanya sepersekian detik. Oke, gue lihat lagi nggak ada gitu kan. Entah apa tujuannya, mungkin mereka ingin menunjukkan bahwa wah gue penghuni di sini nih, gue Iya ada di sini sih. nih gitu kan. Benar-benar sih mereka tuh ada. Dan bilang oh aku nggak percaya, tapi ya emang realnya ada gitu itu. Iya, terkadang kan ada sih beberapa orang yang memang nggak percaya, wah emang di zaman modern masih ada kayak gitu kan. Iya. Padahal kan nyatanya mungkin kita yang pernah mengalami kita percaya. Dan memang itu menyeramkan sih. Iya banget. Aduh. Mengerikan sekali. Iya Kang, mau nyobain Kang ke rumah? Waduh, di arah mana Kak? Itu di daerah Cikutra sih. Oh, Cikutra, apalagi Cikutra kan deket apa Makam Pahlawan. Enggak juga, Oh, enggak itu. juga. Tapi dulu terkenal nih ya. Dari kecil papa itu emang terkenal ada ular yang buntung, dan itu sampai sekarang itu nggak ditemuin. Jadi dia selalu keluar, nanti tuh dia masuk. Jadi di situ tuh ada gorong-gorong gede dulunya, dan dia tuh selalu masuk ke situ, dan emang nggak pernah ada yang nangkep sampai sekarang. Itu terkenal sih di dekat rumah. Ular asli. Tapi itu buntung. Ngeri. Gila kan? Ngeri sih itu. Iya. Dan itu emang dari dulu juga udah serem sih. Iya, sempat dicari tapi tidak ketemu. Tapi kalau misalnya kan dulu mah suka ngurek gitu kan. Oh, ngurek tuh kayak mancing. Lele, apa sih? Belut ya? Belut, nah Belut, gitu. oke. Emang kebetulan ketemu itu ular potong, Ular buntung buntung itu. gitu, dan emang langsung hilang. Nggak tahu kemana sampai sekarang. Oke, mungkin sempat dicari tapi nggak ada Nggak gitu. ada. Sampai sekarang dibangun rumah-rumah gede gitu. Dan emang terkenal. Iya memang serem sih kalau di gorong-gorong, apalagi di gorong-gorong perumahan ada ular kayak gitu kan, takutnya mencelakai orang lain, emang ngeri sih. Atau mungkin itu pernah ada mitos di situ kayak misalkan siluman ular atau apa gitu, atau memang real ular biasa gitu kayaknya. Kayaknya mah karena emang mau dibuntungin atau mau gimana pun dia tetap hidup, dan ya kayak siluman aja kayak gitu dulu tuh ceritanya. Dan emang serem sih. Oke, kembali lagi ke Ayah Novi ya. Ayah Teh Novi ini pernah cerita juga sih. Pernah cerita juga nggak melihat sosok yang sama gitu? Oh, kalau si papa mas sih emang sama, suka ngeliat cewek. Terus kalau pulang tuh kan suka apa sih yang suka malam-malam ngontrol tuh kan? Os kambling ya?
pos kayak kamling, gitu. iya. Kan suka gapleh lah kayak gitu biasa dulu. Iya, nongkrong-nongkrong, Nongkrong. ngopi, ya. Pulang tuh jam 4 subuh. Iya. Beliau selalu ngelihat kayak elang. Tapi dia tuh ada yang duduk di burung itu apa ya namanya tuh, dan dia tuh selalu ke arah makam itu, ke daerah Cikutra itu makam. Burung apa ya, Burung gagak apa nggak ya? tahu apa pokoknya. Oh, yang hitam, sorry gue potong, hitam ya? Hitam gitu, Oh, tapi mungkin ada gagak. orangnya di situ di Oh, ada atasnya. orangnya. Dan itu selalu ayah aku Iya. tuh lihat itu. Wow, mengerikan sekali. Kayak Mungkin gitu. sosok siluman kali ya. Kayak gitu. Jadi emang si papa tuh kalau datang ke rumah tuh selalu nyeritain seperti itu. Di tempat kerjanya digangguin, Iya. oke, selalu itu mah di ada Dengar nggak? Iya sih. Kayak ada suara gitu. Iya bener tuh di belakang ya. Ngeri. Mulai interaksinya nih, semakin malam memang semakin horor kayaknya tempatnya. Bener. Apalagi ya warga sini nggak berani sih, udah lewat jam 7 tuh nggak berani lewat Nggak sini berani. gitu. Paling kalau ada pun ngebut gitu naik motor, tapi kita wow ekstrim sekali ya di sini berdua lama cerita banget ya cerita tinggalnya. horor 20 tahun ya. Ih, serem. Ngeri. Oke. Oke, kembali lagi ke ayah Tenovi ya. Itu si papa Iya, luar biasa. luar biasa. Tapi sempat ini nggak, Novi sempat cerita ke ayah, terus ayah kata ayah tuh pernah komunikasi dengan sosok tersebut untuk menyuruh dia pergi, Enggak jangan sih. mengganggu lagi, atau memang oh ya udahlah kita sama-sama ciptaan Tuhan, kita hidup berdampingan, jadi saling menghargai aja, paling seperti itu ya. Gitu aja sih si papa mah jangan banyak lihat kemana-mana deh, atau enggak gimana gitu. Kadang kalau pulang malam pun seperti ini pasti langsung disuruh ayo ke kamar mandi, cuci semuanya wajah atau apa gitu, wudhu Wudhu gitu. ya. Karena mungkin beliau lihat gitu, nggak tahu dia tapi nggak ngomong. Ya biasanya kayak gitu sih, daripada kita menakuti orang lain, lebih baik kita melihat apapun sosoknya, mending kita diem ya. Yes. Oke. Gitu. Wah, Tenovi ini ceritanya merinding sih saya. Yang bisa lihat aku sama papa sih di sini. Oh, sama papa. Sama sepupu aku yang masih 3 tahun dia udah lihat. Udah lihat 3 tahun. 3 tahun cowok udah lihat kayaknya. Oke. Merinding ya kan? Iya asli, apalagi tadi kita dengar suara seperti suara cewek gitu ya. Mungkin apakah itu dia? Mungkin. Nggak berani lihat kan? Tuh dilihat ya. Oke, aduh, Teng Novi, thank you banget ya. Iya, Kang, udah terima mampir kasih. ke Brojuan program Cilor ini. Iya benar. Terima kasih atas waktunya. Pokoknya untuk Teng Novi dan keluarga sehat-sehat selalu. Amin. Makasih. Dan semoga ya sosok kuntilanak tersebut tidak mengganggu lagi dan Teng Novi bisa hidup tenang. Amin ya Allah. Hidup tenang. Aduh. Oke. Iya benar. Dan untuk para penonton Brojuan, buat kalian semuanya, teman-temanku yang punya cerita serem, pengalaman horor, bisa dikirim ke email di deskripsi di bawah ya. Nanti gue bakal undang kalian atau gue ceritain cerita kalian. Oke? Thank you Tenovi. Ya. Saya Brojuan, rumah Belanda terbengkalai selama 20 tahun. Maribaya, Bandung, pamit undur diri. Dan untuk kalian, terus support channel Brojuan agar Brojuan lebih semangat lagi konten di tempat-tempat yang lain dengan mengundang narasumber yang lebih epic lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.